Millennials Radio. Be creative, be you. This is Millennials Weekend Show with Bella Savitri from Sukabumi, Jawa Barat. Hai Creative People, aku Bella dari Sukabumi dan kamu lagi dengerin Millennials Radio Be Creative Be You. Millennials Radio Be Creative Be You. Selamat sore Creative People, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di Sabtu sore kali ini, aku Bella Savitri dari Sukabumi yang bakal nemenin kamu untuk 2 jam ke depan di Millennials Weekend Show. So, buat Creative People yang mau interaksi bisa langsung lewat WhatsApp ke nomor ini 0877 4313 6010 atau di Instagram @millennialsradioid. Nah, di Sabtu sore ini aku bakal berbagi tips untuk Creative People, yaitu tips menjaga mood biar tetap stabil dan positif. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Millennials Radio Be Creative Be You. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio Be Creative Be You. Sebelum ke topik utama, aku mau bicarain dulu nih soal emosi bisa naik turun banget pas datang bulan. Apa penyebabnya, gimana cara ngadepinnya, dan yang paling penting, ini tuh wajar atau enggak sih? Kita mulai dari fakta dulu deh. Menstruasi itu proses biologis yang wajar dialami perempuan setiap bulan. Tapi yang gak banyak disadari adalah perubahan hormon yang terjadi itu beneran berdampak ke mood dan emosi. Bukan cuma soal perut sakit atau badan lemas. Jadi kalau kamu atau teman kamu jadi lebih sensitif, gampang marah, pengen nangis, atau tiba-tiba melo tanpa sebab, itu bukan lebay, itu real. Nah, Creative People, ada yang penasaran gak sih kenapa bisa labil banget? Aku bahas setelah lagu ini ya. So, jangan kemana-mana. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio Be Creative Be You. Oke nih Creative People, daripada berlama-lama, daripada dihantui sama penasaran, aku langsung aja bahas kenapa bisa labil banget. Saat menstruasi, hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh perempuan berubah drastis. Nah, ketika estrogen turun, bisa bikin mood down dan gampang sedih. Yang kedua, saat progesteron naik, bisa bikin kamu ngerasa gelisah atau tertekan. Creative People mungkin udah biasa ya, atau udah sering banget dengar kata PMS, Premenstrual Syndrome, dan 3 dari 4 perempuan ngalamin ini. Jadi kalau kamu merasa sendirian, tenang, kamu enggak. Dan ya, gejalanya bisa beda-beda. Yang pertama ada mood swing, kedua nangis tanpa sebab, ketiga ngambuk dikit-dikit atau bisa dibilang tantrum, yang keempat ngerasa nggak disayang atau gampang curiga, yang kelima bahkan kehilangan fokus atau semangat. Tentunya semua itu real dan valid. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio Be Creative Be You. Creative People sudah tahu yang pertama kenapa bisa labil banget. Nah, aku bahas yang kedua. Kenapa sering disalahpahami? Ini dia yang bikin sebel. Banyak orang, terutama cowok nih, nganggep mood labil pas menstruasi itu cuma alasan. Kayak, lebay, jangan drama lah. Ya, masa gara-gara menstruasi jadi marah-marah? Padahal ini bukan soal manja atau drama, tapi emang ada perubahan biologis dan kimia dalam tubuh yang memengaruhi cara otak bekerja. Jadi bukan hal yang bisa dikendalikan 100%. So, Creative People, kita perlu lebih banyak edukasi biar nggak ada lagi yang ngejudge cewek pas menstruasi cuma karena mereka lagi lebih emosional. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio Be Creative Be You.
Masih persoalan menstruasi buat cowok-cowok nih. Penting banget nih buat kamu para cowok yang lagi dengerin. Kalau pacar, teman, atau saudara perempuan kamu yang lagi berubah moodnya, tolong jangan langsung ngejudge. Belajar peka ya. Tanyain baik-baik, lagi nggak enak badannya, atau butuh ditemenin, atau sendiri dulu. Kadang cuma didengerin aja, mereka udah ngerasa dihargai banget. Simpulannya, mood labil saat menstruasi itu normal, valid, dan nggak salah. Yang salah adalah saat kita memaksakan orang tetap tenang, padahal tubuh dan emosinya sedang chaos. Jadi yuk bareng-bareng kita bikin lingkungan yang lebih sportif, bukan judgmental, karena perempuan nggak butuh dihakimi saat menstruasi. Mereka butuh dipahami dan ditemani. This is Millennials Weekend Show with Bella Savitri from Sukabumi, Jawa Barat. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Nah, creative people, setelah membahas menstruasi, aku bakal langsung bahas topik utama kita, yaitu tips menjaga mood agar tetap stabil dan positif. Tips yang pertama itu gimana cara ngadepin mood swing pas menstruasi nih. Pas banget, kebetulan banget tadi kita bahas. Yang pertama, pahami dan terima. Pertama-tama, don't fight it. Mood swing bukan berarti kamu lemah. Terima kalau tubuh kamu lagi dalam fase yang sensitif. Kadang menerima aja udah bikin lega. Walaupun itu sulit dan aku pun merasakan, tapi setidaknya kita harus menerima itu semua. Ya, mau bagaimanapun caranya, itu adalah tubuh kamu dan itu adalah diri kamu. Nah, creative people, tips yang kedua setelah lagu ini ya. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Tips yang kedua adalah jaga asupan dan hidrasi. Minum air putih yang cukup, hindari terlalu banyak kafein dan gula. Kadang makanan manis tuh bikin mood happy sesaat, tapi bisa drop lagi. Lebih baik makan buah, dark chocolate, atau cemilan sehat. Tips yang ketiga nih, yaitu me time. Lagi sensitif, ambil waktu sendiri. Dengerin musik, journaling, nonton film, dan tidur siang. Hindari diskusi berat dulu biar nggak makin kebawa emosi. Tips yang keempat yaitu komunikasi. Bilang ke orang terdekat kalau kamu lagi PMS, pasangan, sahabat, dan keluarga. Biar mereka ngerti dan nggak malah nyalahin kamu saat kamu jadi lebih sensitif. Tips yang kelima nih, gerak dikit. Ya, creative people mungkin ngerasain kalau gerak itu, wah magernya minta ampun. Kedengarannya aneh ya, tapi olahraga ringan bisa bantu ngatur hormon dan naikin mood. Cukup stretching, jalan kaki, atau yoga ringan di rumah. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Nah, udah masuk nih ke tips buat menjaga mood tetap stabil dan positif. Tips ini untuk umum atau bahkan yang lagi menstruasi juga bisa nih. Tips yang keenam, mulai hari dengan rutinitas positif. Ini hal yang paling basic tapi paling sering diabaikan. Coba deh luangin waktu 15-30 menit setelah bangun tidur buat ngelakuin hal kecil yang kamu suka. Misalnya dengerin lagu yang kamu suka, nulis afirmasi positif di notes, ngopi atau teh pagi sambil buka jendela dan hirup udara. Mood itu bisa ditentukan dari bagaimana kita memulai hari. Kalau bangun pagi langsung buka chat kerjaan atau scroll media sosial dan lihat berita buruk, mood kita bisa langsung ambruk. Jadi coba deh awali hari dengan hal-hal yang bikin hati tenang. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Tips yang ketujuh yaitu batasi paparan negatif, terutama dari sosial media. Sosmed itu dua sisi, bisa jadi hiburan, bisa juga jadi sumber stres. Kalau kamu terlalu sering scroll berita buruk, drama, atau compare hidup kamu sama orang lain, jangan kaget kalau mood kamu gampang jatuh. Solusinya, kurangi akun yang kamu ikutin.
Walaupun itu terserah kamu, tapi saranku, follow akun-akun positif, inspiratif, atau lucu. Tentukan waktu buat main sosmed. Misalnya pagi 15 menit dan malam 15 menit aja. Dan yang paling penting, jangan percaya semua yang kamu lihat. Karena di balik foto-foto bahagia, bisa jadi ada kisah yang kamu nggak tahu. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio, be creative, be you. Tips yang ke-8 yaitu cukup tidur dan makan sehat. Kita sering lupa kalau mood kita juga sangat dipengaruhi fisik. Kurang tidur jadi gampang sensitif. Lapar jadi gampang emosi. Terlalu banyak kafein jadi bikin jantung deg-degan dan makin gelisah. Jadi, jaga makan dan tidur yang cukup. Nggak harus diet ketat, cukup pastiin kamu dapat asupan air putih, sayur, buah, dan tidur minimal 6 jam sehari. Kadang bukan hati kamu yang bermasalah, tapi perut dan otak kamu butuh istirahat. Lanjut ke tips yang ke-9, yaitu ngobrol jangan dipendam. Kalau ada yang mengganggu pikiran, ceritain. Gak harus langsung ke psikolog, walaupun itu sangat dianjurkan juga. Tapi bisa mulai dari cerita ke teman dekat, pasangan, saudara, atau bahkan journaling kalau belum siap cerita ke orang lain. Menjaga mood bukan berarti memaksakan diri untuk terus positif, tapi soal ngerti kapan kita perlu bantuan, kapan kita perlu jeda, dan kapan kita cukup dengerin diri sendiri. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio, be creative, be you. Tips yang ke-10, lakuin hobi yang bikin kamu senang. Ingat, hal kecil yang dulu bikin kamu senyum, main gitar misalnya, atau gambar, nulis puisi, bikin konten, masak, atau ngedit foto. Balikin itu ke hidup kamu. Jangan biarin kesibukan mengambil semua waktu buat diri sendiri. Hobi itu bisa jadi charger mood yang paling murah dan paling ampuh. Dan creative people, kita sudah ada di tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-11. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini yang paling penting. Kadang kita tuh ngerasa perfeksionis sama diri sendiri. Ngerasa belum cukup, belum berhasil, belum bahagia. Dan akhirnya mood kita ambruk karena ekspektasi yang kita bangun sendiri. Padahal proses kamu valid, kelelahan kamu valid, dan perasaan kamu juga valid. Sesekali peluk diri sendiri dan bilang, aku udah berusaha dan udah cukup. Kamu lagi dengerin Bella di Millennials Weekend Show. Millennials Radio, be creative, be you. Wah, creative people, tidak terasa sudah di penghujung siaran nih. Ya, semoga beberapa tips yang aku kasih tadi bisa bermanfaat untuk creative people semua. Ingat ya, jaga mood itu bukan buat terlihat bahagia di luar, tapi buat benar-benar sehat di dalam. Kalau creative people punya tipsnya sendiri, boleh kasih tahu ke aku di Instagram @ll_bio_xd. Tahu bisa langsung ke @millennialsradioid. Buat kamu yang ketinggalan siaran ini, jangan khawatir. Kamu bisa dengerin ulang di Millennials Radio Podcast yang tersedia di Noise dan berbagai platform podcast lainnya. Versi videonya juga bisa kamu tonton di YouTube channel Millennials Radio. So, creative people, sampai jumpa di program Millennials Weekend Show minggu depan. This is Millennials Weekend Show with Bella Savitri from Sukabumi, Jawa Barat. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.